Oke, kali ini kita bakal bareng-bareng nyelamin dunia lagu Electric Dead Zone yang atmosferik banget. Kita akan bedah liriknya yang dalam banget buat ngebongkar tema isolasi, ingatan, dan kerinduan yang jadi jantung dari lagu ini. Lagu ini tuh langsung to the point, gak pakai basa-basi. Kalimat pertamanya, di zona mati aku sendiri, langsung lempar kita ke pusat perasaan kesepian. Ini jadi fondasi buat semua cerita yang bakal kita gali lebih dalam. Oke, pertama-tama yuk kita coba bayangin dulu tempatnya kayak apa. Soalnya liriknya itu ngelukisin gambaran yang spesifik banget tentang zona mati ini, baik secara fisik maupun emosional. Semuanya dimulai dari apa yang kita rasain, sebuah ruangan yang dingin. Ini bukan cuma soal suhu ya, ini lebih ke soal ketiadaan kehangatan, ketiadaan kehidupan. Detail kecil ini langsung bikin kita ikut ngerasain kehampaan yang nyelimutin si narator. Nah, rasa hampa itu makin kerasa lagi dengan tanpa cahaya. Udah dingin, nggak ada cahaya pula. Kegelapan ini seolah-olah jadi pasangan dari rasa dingin tadi, menciptakan lingkungan yang tandus dan rasanya nggak ada harapan sama sekali. Ini benar-benar gambaran sempurna dari apa itu zona mati. Terus coba bayangin, di tengah semua kekosongan ini cuma ada satu benda, sebuah piano. Sebuah instrumen yang harusnya bisa ngisi ruangan dengan musik dan emosi, sekarang malah berdiri sendirian. Piano ini dimainin gak ya? Atau jangan-jangan dia cuma diem aja, jadi kayak pengingat akan suara yang dulu pernah ada. Keberadaannya ini justru nambahin kesan melankolis yang menghantui. Jadi, intinya apa? Zona mati ini bukan sekedar tempat fisik. Ini adalah sebuah kondisi, sebuah ruang di dalam diri yang rasanya hampa, dingin, dan benar-benar terputus dari hubungan atau kehangatan manusiawi. Oke, dari lingkungan fisiknya, sekarang kita geser lebih dalam lagi. Kita masuk ke lanskap batin si narator. Kita bakal coba selami gimana sih sifat isolasi yang sangat personal dan terpendam ini. Coba deh perhatiin, pemilihan katanya kuat banget kan? Nama seseorang itu nggak cuma ada di pikiran, tapi menggantung rendah di bawah kulitku. Ini tuh udah kayak beban fisik. Sebuah ingatan yang udah begitu mendarah daging sampai jadi bagian dari tubuh narator. Sesuatu yang nggak bisa dilepasin gitu aja. Nah, di lirik selanjutnya, kita bisa lihat betapa putus asanya dia buat nyoba terhubung lagi. Narator ini mencoba meraih sesuatu yang bahkan nggak nyata, cuma sebuah bayangan. Dan bahkan bayangan itu hancur berkeping-keping. Ini gambaran yang tragis banget tentang kerinduan pada sesuatu yang gak akan pernah bisa digapai lagi. Jadi kelihatan banget kan polanya yang menyakitkan. Ada upaya buat meraih, buat nyambung lagi, tapi hasilnya selalu sama, kehancuran. Ini benar-benar ngegasin betapa sia-sianya dan pedihnya perjuangan yang terus-menerus dialami dalam isolasinya. Nah, sekarang kita masuk ke elemen kunci yang lain dari lagu ini. Soalnya, isolasi yang dia rasain ini ternyata nggak sepi-sepi amat. Justru, ruangan itu dipenuhi sama sesuatu yang liriknya sebut sebagai draw statis. Di momen ini, lalu draw statis pun dimulai, semuanya berubah. Ini bukan kayak suara berisik biasa ya. Ini lebih kayak gangguan sinyal yang aktif, sebuah penghalang yang mulai ngerusak persepsi dan ingatan si narator. Terus gimana sih efek draw statis ini? Wah, liriknya ngasih gambaran yang kacau banget. Cakrawala yang rusak berputar di kepala, semua yang terang berubah jadi perak dan merah. Dia mencoba mengejar udara kosong, dan yang dia rasain cuma rasa sakit. Ini benar-benar kayak serangan ke semua indera kita, gambaran pikiran yang terpecah belah. Ini akhirnya nimbulin satu pertanyaan penting. Kalau draw statis ini sebegitu kuatnya sampai bisa mengubah realitas, sebenarnya ini tuh apa sih? Jadi, draw statis ini sebenarnya adalah metafora buat kekacauan di dalam diri. Bisa jadi itu adalah rasa duka, trauma, atau ingatan yang terlalu berat buat ditanggung. Intinya, ini adalah kebisingan di dalam pikiran yang bikin semuanya jadi kabur, ngejebak si narator dalam penjara kebingungan yang menyakitkan. Tapi segelap-gelapnya kekacauan, kadang ada setitik cahaya yang bisa nembus. Bagian ini bercerita tentang momen-momen kerinduan dan koneksi yang muncul tiba-tiba kayak kilat di tengah badai. Wah, ini perumpamaannya indah banget kan? Suara orang yang dirindukan datang kembali seperti percikan api di tengah hujan. Sesuatu yang kecil, rapuh, nggak disangka-sangka, tapi nyala terang banget. Di tengah semua kebisingan statis itu, ternyata suara adalah hal pertama yang berhasil nembus masuk. Dan percikan api ini nggak berhenti di situ. Lihat deh, dari yang tadinya cuma didengar, sekarang bisa dirasakan di bawah kulit. Ini nyambung lagi ke lirik yang tadi, tentang nama yang menggantung di bawah kulit. Tapi sensasinya beda. Kali ini rasanya lebih elektrik, kayak percikan kehidupan. Jadi kita bisa lihat progresnya ya, dimulai dari ingatan suara yang muncul lagi, terus berubah jadi sensasi fisik di tubuh, dan puncaknya jadi sebuah permohonan yang putus asa.
Peluk aku erat sekarang sebelum aku hancur. Ini adalah puncak dari kerinduan yang udah nggak tertahankan lagi. Dan situasinya genting banget. 1 detik lagi, hanya itu yang dibutuhkan. Angka 1 di sini benar-benar nekenin betapa rapuhnya momen ini. Cuma butuh 1 detik koneksi buat nahan dia dari kehancuran. Ini nunjukin kalau si narator benar-benar udah di ujung tanduk. Nah, sampailah kita di bagian akhir lagu yang kesimpulannya agak ngegantung dan bikin kita mikir. Lagu ini emang nggak ngasih jawaban yang gampang. 1 malam terakhir di celah biru. Celah biru ini apa ya? Bisa jadi fajar, bisa jadi momen jernih sesaat sebelum kegelapan datang lagi. Apapun itu, rasanya ada nuansa finalitas. 1 momen terakhir kebersamaan yang sangat berharga. Dan ditutup dengan kalimat ini, aku tersesat bersamamu. Wah, ini artinya bisa macam-macam kan? Apa ini akhir yang tragis, di mana dua-duanya sama-sama hilang arah? Atau jangan-jangan ini malah sebuah kelegaan, karena akhirnya mereka nggak tersesat sendirian lagi. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan 1 pertanyaan. Gimana menurut kalian? Apa menemukan seseorang untuk tersesat bersama di dalam zona mati itu bisa dibilang sebuah penyelesaian? Mungkin, ya disitulah letak kekuatan lagu ini. Di jawabannya yang nggak pasti, yang ngajak kita buat mikir kalau kadang bisa terhubung dengan seseorang di tengah kekacauan itu sendiri, udah jadi satu-satunya pelipur lara yang kita punya.